tiga. Yang tiga. Iya. Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ilmu kita yang kita buat rutin setiap malam Jumatnya Allah ridha dan Allah berkahi, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali bergurang dosa-dosa kita. Amin. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan pembimbing kita, guru kita Ustaz Haji Muhammad Dahri Puan MAG, kemudian para ustaz, para kawan-kawan, adik-adik muliakan Allah. Mudah-mudahan berkah apapun yang kita lakukan, berkah ilmu kita minta sama Allah, manfaat ilmu ini, berkah pula ilmu ini. Mari sama kita buka kajian kitab Kifayatul Ulam, menyambung kaji di halaman 12 dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika ada sembahyang itu sunat, ya. Jadi dan jika ada sembahyang itu sunat yang baru berwaktu, jadi ada sembahyang sunat yang berwaktu, hendaklah. Jadi qasad artinya menyengaja perbuatan sembahyangnya, menyengaja perbuatan sembahyang, ya. Jadi setiap menyengaja perbuatan sembahyang itu bagian dari niat, ya. Jadi niat itu bukan harus diterjemahkan dalam hati usolli fardhu maghrib Allah, bukan begitu. Paham ya? Jadi bukan usolli di dalam hati yang mau diterjemahkan. Allah dalam hati sahaja aku sholat maghrib 3 rakaat, bukan begitu diterjemahkan dalam hati. Pokoknya menyengaja. Duduk kan? Nah, jangan nanti diterjemahkan. Nah, jadi harus betul-betul, walaupun sedikit, walaupun Melayu, ini bukan sembarang kitab Melayu, walaupun tipis, ini pun pegangan kita dalam beramal ibadah lumayan lah di kampung-kampung. Nah, jadi itu kalaupun ada yang membantahnya, kitab Melayu ini siapa pengarangnya? Ismail Mata. Terkenal itu. Nah, kalau yang begitu sombong gitu. Kedua, ta'yin. Jadi dua syaratnya. Yang kedua ta'yin, artinya menyebutkan waktunya. Jadi ta'yin itu apa? Menyebutkan waktunya itu, dan wajib menentu apa itu? Kiblat. Qobliyah. Mana kiblat? Qobliyah. Awak baca ini pun agak balik-balik. Wajib menentu qobliyah dan ba'diyah. Apalah maksudnya itu? Jadi kalau dia salat wajib tidak syaratnya di takbiratul ihram itu. Tapi kalau salat sunat yang berwaktu, dua syaratnya. Pertama qasad, yang kedua ta'yin. Apa qasad itu? Menyengaja perbuatan sembahyang. Yang kedua ta'yin. Apa ta'yin itu? Menyebutkan waktu. Menyebutkan waktunya. Waktu yang mana? Waktu yang wajib ditentukan itu apanya? Qobliyah dan ba'diyahnya. Kalau tak ditentukan itu di dalam niat, tengok, di dalam niat, ya, hanya sekadar lintasan saja, maka tidak sah solatnya. Pertanyaannya, kalau tak tahulah orang yang mana solat ba'diyah, yang mana qobliyah, solat apa kau sunat? Sunat apa? Entahlah, pokoknya aku solat sunat, ya kan? Itu maksud solat sunat berwaktu itu, maksudnya solat sunat qobliyah ba'diyah. Jadi kalau sembahyang dia tak tahu, dia ta'yinnya ba'diyah dan qobliyahnya, tidak sah solat sunatnya itu. Gimana? Jadi salam ini makanya dituliskan, dilintaskan. Kalau tak ada dilintaskan itu ta'yin ba'diyah qobliyah, qobliyah ba'diyah, maka tidak sah niat. Kalau sudah tidak sah niat, berarti menyalahi rukun di dalam sholat salah satunya. Jadi mesti ditentukan. Ada berapa sholat ba'diyah
Zuhur. Zuhur. Mana? Zuhur ada berapa? Ba'da zuhur. Dua. Solat sunnah. Ada satu awal. Solat sunnah subuh itu qobliyah atau ba'diyahnya yang ada? Berapa? Dua. Jangan dibuat 4. Nah, itu kebanyakan kali. Kalau zuhur 4. Cuma yang kita selalu buat dua saja, padahal 4. Makanya jangan cepet komat. Berarti qobliyah 4. Qobliyah 4. Ba'diyah. 4 juga. Berarti 2 bola sekali lah. Bayarlah. Jadi pengawalnya 4. Cuma kan orang asalkan udah 10 rakaat, kuat. Makanya imam tuh harus jeli, harus memang bijaksana. Tengoknya, tapi kita kan jarang sholat sunat 4 kali. Besok Mantap buat. kali itu. Besok buat. Sedangkan apa sholat berjamaah mas bu? Tapi perlu juga dibuat itu. Iya. Masa seumur hidup awak sholat sunat itu sekali saja seumur hidup tak pernah. Aku pun nak bang. Hah? Aku pun nak habis Pun zuhur nak? 4. Cuma engkau tu. Pokoknya berapa lah jumlah sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu. Tes dulu lakukan semua. Hari ini ku tes dulu juga. Berarti subuh qobliyah 2. Subuh qobliyah Zuhur qobliyah 4. Ba'diyah 4. Asar Asar qobliyahnya 4. 4 juga. Ah. Oh, setiap yang 4 4. Ba'diyah kosong. Ba'diyah Ba'diyah kosong. tak Maghrib. Maghrib. Kalau maghrib yang qobliyah ada. Nah ini kan ada nanti menjadi perbedaan. Hanya ada satu aja Masjid Kawin. dari qobliyah maghrib. Masjid kau baik qobliyah maghrib. Ada sebagian yang pakai kan di daerah apa itu? Iya banyak ada qobliyah kan. Masih Iya. raya. Kampung mas. Kampung masih pakai. Iya. Nah, Kamu sekarang lihat itu anak kan Bandung orang itu kan? kan. Nah, tapi kalau maghrib cukup dia 2. Kenapa? Karena waktunya singkat. Qobliyah. Qobliyah. Tapi ada yang hadis itu kan. Apanya ada? Nanti diterangkan kita. Kita. Oke lah, kita apa kan dulu. Pada segala sembahyang yang ada rawatib qobliyah dan ba'diyah. Jadi ada rawatib sebagai salat pengiring qobliyah dan ba'diyah. Seperti qobliyah pada sunat yang dahulu daripada zuhur. Berarti sunat yang dahulu daripada zuhur berarti sebelum zuhur berarti qobliyah kan? Atau ba'diyah pada sunat yang kemudian berarti setelahnya daripada zuhur, atau qobliyah pada sunnah yang dahulu daripada maghrib berarti dahulu daripada maghrib setelah maghrib, atau dahulu daripada maghrib berarti ada qobliyahnya kan. Berarti beliau meyakini ataupun berpandangan ada qobliyah ya. Oh, berarti dari kitab ini qobliyahnya ada ya? Ada. Atau ba'diyah pada sunat yang kemudian. Itu dia kan. Berarti Sudahnya dulu gua. sesudahnya ada juga. Dua juga kan? Daripada maghrib kan daripada maghrib. Dua-dua juga. Berarti memang kalau kita madhab ahli sunnah ataupun madhab syafi'i, Buatlah 2 sebelum 2 sesudah. dua sebelum dua sesudah. Memang itu lebih di. Kalau biasa lakukan. Tapi jarang itu maulah. Baca awak. Atau qobliyah pada sunat yang dahulu daripada Isya, maksudnya yang dahulu daripada Isya sebelum. Atau ba'diyah pada sunat yang kemudian daripada Isya. Bersalahan sunat subuh. Kesalahan ya. Bersalahan artinya Berbeda. khilaf lah, berbeda lah. Bersalahan sunat subuh dan sunat asar. Maksudnya sunat subuh dan sunat asar apa ini? Ba'diyahnya. Tiada wajib qobliyah atau ini dua titik ya. Dah. Tiada wajib qobliyah atau menyebutkan sembahyang witir atau sembahyang duha atau sembahyang hari raya Fitr atau sembahyang hari raya haji. Atau lainnya. Apa maksudnya ini? Tiada wajib Tak ada qobliyah pada doa ya. tak wajib Ya. atau menyebutkan sembahyang. Jadi menyebutkannya itu
pada witir atau pada sembahyang duha atau pada sembahyang hari raya fitr ataupun sembahyang hari raya haji atau lainnya. Dan jika ada sembahyang itu mempunyai sebab, maka hendaklah ditakyinkan sebab seperti sembahyang gerhana. Matahari. Apa hukum salat gerhana? Sunnah. Kenapa kita sembahyang gerhana? Karena sebabnya terjadi gerhana. Jadi mentakyinkannya itu sebabnya tadi, maka itu hendaklah kita takyinkan, berarti wajib ditakyin. Pada niatnya tadi wajib ditakyin. Tak bisa kosong itu ya. Tak macam duha tadi ya. Tak macam duha. Tak pun disebutkan duhanya. Bisa. Kalau waktunya situ ya. Itu memang waktunya. Atau sembahyang gerhana bulan atau sembahyang minta hujan. Titik. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang mutlak, yaitu yang tiada berwaktu. Tak ada berwaktu, sunat mutlak. Dan tiada bersebab, dia juga tak bersebab, maka hendaklah disertakan di dalam takbirnya itu satu jua. Maksudnya apa? Yaitu qasad saja. Kalau sunat mutlak Menyengaja saja lah ya. menyengaja Tak boleh saja, disebutkan tak boleh berapa wajib sunatnya. Tak apalah. Kalau bukan pun tak sebut ya. Mutlak. Paham sunat mutlak? Kita sholat, pokoknya sholat aja. Kapan saja boleh. Dan itu tak terikat sama waktu ya. Makanya yang seperti itu ya niat sholat saja, menyengaja saja. Di dalam takbiratul ihram, ini masih cerita takbiratul ihram. Memadalah muqaranah, menyertakan itu insyaallah taala. Jadi memadalah begitu saja. Terus ada yang mau bacalah. Bismillah. Bermula yang membatalkan sembahyang itu yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Nihayah, yaitu 18 perkara. 18 di dalam kitab Nihayah Dan kitab Ihya dan di Ulumuddin. dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, murtad. Murtad, Kedua, berubah niat. berubah niat. Cuman berubah niat. Inilah yang menyalahkan. Kadang mau gitu. Tiba-tiba berubah kan. Cuma berubah niat. Cuman lah mau kita cari contoh yang berubah niatnya. Berubah niatnya. Murtad, berubah niat. Murtad udahlah. Ini cerita murtad nih bang. Hmm. Yang membatalkan sembahyang murtad. Di dalam ini cerita sembahyang ya. Ya di dalam sholat. Saya bukan dia di luar. Itulah gue bilang tadi. Jadi kalau orang dalam sholat di murtadnya di mana ya? Ragu dia. Sembahyang tak apa tak ada itu. Tahu kan? Ya, kita kan sudah berilmu ya, kita ini sudah sempat mengaji ya. Oh iya. Nah, yang di tempat-tempat lain mantap kita. Besok dia mengaji ikut tablik akbar, ada orang datang ya kan, besoknya itu bertua dia. Semacam. Bisa saja orang begitu. Ini kan masalahnya hati nih. Dalam sholat tuh diganggu dia. Apa ya kau sholat gitu? Mana ada Tuhan gitu? Iya ya betul juga. Batal terus. Batal itu. Tapi memang Cuma dia kawal batal. sembahyang gitu kan. Iya makanya. Ya berubah niat tadi. Berubah niat. Atau berubah niat. Nah, cuma ada berubah niat. Kalau berubah niat ini cuman ada yang tahu? Contohnya. Berubah Dari niat. Yaman, dari Yaman. Cuman contohnya teman. Cuman contohnya itu sob. Jakarta tuh. Orang soalnya namanya, kita tahu ilmu nih begitu. Kalau tahu Berubah berubah niatnya. berubah niat Kalau dibilang berubah niat, niat sholatnya. Dia udah sholat zuhur. Punya waktu asar ini. Ada bocok itu. Bukan berubahnya itu bocok itu. Itu loh berubah tadi. Karena Ringat dia. tapi itu penjelasan di kitab lain lah kan. Berubah niat maksudnya ini dia sholat air mundung.
Jadi niat dia, aku nih kalau memang nanti turun hujan, aku batalkanlah sembahyang aku gitu. Ini kan niat aku kan. Jadi kalau seandainya turun, belum lagi turun hujan bu, niat tuh memang udah batal soalnya. Ada contoh yang lain yang lebih apa lah? Tok lu semua. Dan apa? Kami ya kan. Kalian kasih di TV. Jadi kalau yang dipahami tadi dari awal tadi masalah ta'yin ya kan. Di situ menjelaskan bahwa harus menentukan sholat apa yang hendak kita lakukan itu, qobliyah atau ba'diyah. Nah, ketika dia sholat itu kalau berubah ya Apanya ini bu? ta'yinnya itu artinya yang maksudnya mungkin ketika dia sholat itu bukan ba'diyah atau qobliyahnya atau sebaliknya. Nah, maka itu mungkin yang dimaksud itu. Oh, berarti berubah dari yang dua tadi, ta'yin Iya. atau kosot. Nah, dari ta'yinnya itu. Di ta'yinnya. Waktu Itu memang kalau di dalam perkara yang mau kita sebenarnya ringan aja nih contohnya. Nah, atau yang Berubah wajib. niat. Udah tahu ya. Berubah niat, tak jadi niat sembahyang. Atau niat yang lain. Itu aja niatnya. Begitu sembahyang, tak. Begitu umpamanya pas lagi sembahyang tuh, tak jadi aku sembahyang ini. Sekedar apa aja jangan umpamanya. Mengelak-ngelakkan kawan saja umpamanya. Berubah niatnya. Batal tuh sih. Batal. Udah istilahnya udah diputuskan ya niatnya itu. Atau bisa jadi begini. Berubah niat. Cuma ada berubah lagi ya. Umpamanya dia sholat 4 rakaat kalau mau kita cari contohnya. Kemudian di 2 rakaat dalam perjalanan tak ingin diselesaikan dan dirubahnya. Bisa jadi dia umpamanya mau dibatalkannya, membatalkan sholat. Bisa jadi. Yang pastinya berubahlah niatnya dari niat untuk melaksanakan sholat. Itu aja lah ya. Contohnya. Kalau gini Ustaz, misalnya kan kita dari rumah pengen niat sholat di masjid, kemudian kita mau sholat, sebenarnya sholat masjid lain pun bisa, cuman karena satu masjidnya ada yang mau kita tengok misalnya kan, sekalian kita sholat situ itu batal nggak niat sholat kita? Sekalian. Menyekalian kan, sesuatu sekalian tengok ini kan? Ini kan niat tadi kan. Berarti kan itu masih belum sholat. Ini dalam sholat. Dalam sholat. Dalam sholat. Itu juga Ubah niat sebelum sholat sholat. tuh. Pas lagi sholat berubah niat tuh. jadi niat ini bukan hanya pada takbiratul ihram. Tapi cerita kita tadi yang sebelumnya kan niat itu mulai dipasang dari mulai takbiratul ihram sampai salam tetap niat sholat. Artinya tetap apa dia namanya itu dipasang niat sholat di situ. Makanya tak boleh kita di dalam qasad itu kan ceritanya dalam qasad tidak pada takbiratul ihram saja. Dan sebenarnya kan gitu kan. Jadi qasad itu tidak hanya pada niat, tapi juga pada semua Sampai salam. sampai salam. Nah, itu. Jadi kalau ada dia rukuk tak disengajanya karena terkejutnya di semalam kan begitu kan, ataupun sujud dia bukan karena sengajanya tapi dikarenakan entah sakit lututnya maka dia sujud, maka tidak sah. Terlatah Maka wasu sholat. kan. Gitu. Kucing lewat. Jadi gimana Allah hukumnya Pukul itu. kalau ada orang sholat tapi dia menghayal, dia tiba udah salam aja gitu. Bona. Siapa bona itu? Dari bona. Itu ada rakaat terakhir. Bona itu. Cuman itu. Oh, jadi Cuman hukum sholat itu. Tak dia pula mengubahnya itu kan, merubah sendiri nih. Ya, artinya berjalan. Dia tak merubah niatnya, tak ada niat untuk mengubahnya. Umpamanya mengantuk dia rupanya udah Sungguh soing kau nak Ustaz. sudah kau lah ya. nampak biasa. Tak sampai itu. tak sampai. Cuma pula tuh. Enggak. Masih di dalam sholat itu. Jadi yang ini maksudnya nih Baik tak batal. kemungkinan berubah niat artinya memang dia untuk mengubah niatnya itu. Berubah niatnya sudah. Lain ya. Sengaja dia mau ubahnya. Ada ini udah lewat ini waktu itu. Dan ketiga baca. Yang ketiga, ketiadaan niat. Wah, itu usaha niat. Niat Jadi mengubah masih ada sedikit. Itu usaha niat. berubah itu kan dalam perjalanan. Itu tadi pakai. Kalau ini minta ada. Tak ada niat sholatnya dia. Apa gunanya? Ah, Keempat, makan dan minum. Makan dan minum. dalam sholat itu makan dan minum. Berarti yang masuk lah ya. Ah,
yang makan Melewati. itu kan melewati kerongkongan ya. Kalau di bibir ada lengket-lengket apa? Sisanya ya. Terus makan lagi. Masuk lah. Yang ditolongkan. Jangan buka masuk. Ah. Siap merokok, sap. Tam sembahyang. Bayang terus. Luasa. Maka dianjurkan tuh mau sholat tuh bersiwa ya kan katanya ataupun berkumur-kumur. Kelima, membelakang kiblat. Keenam, Mungkin ini terbuka. bukan masalah itu ya bisa jadi nanti apakah ini masalah tak sengaja atau tidak, mau disengaja mau tak sengaja batal, tak peduli dia masalah arah kiblat, dia sholat di mana contohnya di mall umpamanya, rupanya di sana kiblatnya dia menghadap ke sana, rupanya udah salam selesai baru bilang kawan salah kiblat kau ke sana, dia tak apa punya itu katanya. Nah, disahkan itu pahamnya Allah Ta'ala itu. Wala joget. Saya tak paham apa ya. Buat joget. Banyak begitu kan? Itu batal Ustaz. Batal lah. Harus diulang lagi lah. Batal lah. Dia bertanya karena dia kau di mall. Ada pernah kejadian begitu? Mana? Ah, iyalah. Dia tak pernah ditanya mana kiblat mana apa. Padahal salah ini, itulah dibatalkan langsung dia. Ditopok kan. Batal itu bang gitu. Diulanginya. Diulanginya. Oh, pikir tak ulangi. Dia siap itu, Ustaz. Dibilangnya tak parah itu bilang. Orang tak tahu kok kan. Betul kan contoh. Ya, oh dulu kau masuk ini. Masuk, kau tak nampak. Ilmu mengilak namanya. Hah? Ilmu mengilak. Paham ya Allah Ta'ala itu. Keenam, terbuka aurat. Memang ya. Terbuka aurat. Sujud itu Ustaz. Nah. Kalau laki-laki kan bis gampang kita menengok batasan aurat. Kalau perempuan bah, kaki kan masuk aurat. Sholat kan. Jadi ketika dia sholat, rukuk, sujud lah. Kita nampak dia, kakinya terbuka. Aku itu bukan ngintip ya, bukan ngintip. Tengok. Nampak lah. Macam cemoni penjaga masuk suka punya. Mari kau penjaga masuk sujud, penjaga sholat, jadi pertumbaan soalnya gitu kan. Kadang sengaja nengok betina ni. Kau nampak kakinya. Jadi dia tak tahu ini. Bahwasanya kakinya itu nampak. Begitu siap sholat, kita bilangkan. Apakah dia mengulang balik? Ini kan disebutkannya terbuka aurat. Oh, tak buka, bukan dia sengaja. Memang unsur tak sengaja memang. Jangan dialaskan kan tak sengaja, tak bisa. Jadi terbuka aurat Iyalah, itu untuk istilahnya. disangkutan itu. Nampaknya tersingkap. Tak Jadi singkap kalau dia. memang sampai dia salam begitu tak ditutupnya baru dia kita kasih tahu, nah itu batal. Kecuali terbukanya sedikit lalu segera dia menutupnya itu. Entah kena kipas umpamanya kan. Baik kaki kita nampak, tapi tak tahu dia. Ya. Tak masalah kan? Dia tak tahu. Tak tahulah. Sampai sholat pun tak tahu terus dia. Sampai mati tak tahu dia. Tak tahu dia. Apa terbuka apa ya kan? Tapi kejadian yang kedua ada yang menengok tapi membilangkan. Oh kak tadi sholat agak batal. Berarti dia ngulang. Kalau batal dia nampak orang pula. Iya orang nampak. Apalagi sebenarnya kalau setiap terbuka aurat itu kan termasuk aurat. Orang tu nak bertanya apa lah. Nah, batal. Mantap. Dan ketujuh, Dan ketujuh melangkah 3 langkah berturut-turut. 3 langkah. Dia jalan kan. Iya. Gerak apa gerak? Sebelah. Tak lagi tak aman itu. udah melangkah 3 langkah berturut. berturut-turut. Jadi memang berturut-turut dia melangkah ya. Berturut-turut. Kadang kita kadang mau kalau pukul tu Mas Bu, cuman kisahnya Tarik belakang. ada yang salah paham kan, cuma 3 langkah betul. Kalau Melangkah Langkah tanpa berhenti. 1, 2, 3 udah gitu hitungannya. Itulah 3 itu mana. 3 berturut-turut. Kalau Sebagaimana kita melangkah. Nah, 1 itu tidak. Tidak Oh, berturut. jadi masih Tidak berturut batu namanya. 1 kan, Kan ada istilahnya tomaknya lagi. 2, Nah, 3. Oh itu waktu mundur kita kalau masuk yang orang ya. begini dah sekali, Ah. 2 kali, 3 kali, Belum 7 kali pun bisa itu. Belum dikasih, belum dihitung banyak, masih 1 dia. Itu tetap Hitung satu. Seimbang. Tak sewaktu dia Ustaz ya, tak sewaktu secapat itu. Oh ini tak nak bertanya. Terus Ke-8
Memalu. tiga palu. Memalu 3 palu. Itu apa lagi itu? Itu kan udah kita bahas ini ya. Apa Berturut-turut. Memalu ya. Memalu 3 palu berturut-turut. Tuh kamu lah. Lah ke-9. Hah? Apa tuh? Itu bukan gerakan tarik tiga. Dia pun masih berpikir baca satu. Memalu. Atau bergerak? Bergerak enggak? Udah bergerak. Memalu itu kamu tak percaya. Mukul nggak? Enggak. Memalu 3 mukul pula. Itu ada maunya. Ya, memalu 3 palu. Iya kan? Memalu 3 palu berturut. Ibaratnya memalu itu memukul kan? Iya, Ah. gini. Lagi sholat. Pam 3 kali. Oh Gitu itu kan? kan kalau itu pas apa tuh mungkin? Pas ndak ngapun masuk tuh bukan? Iya. Sholat ya. Iya. Jadi kan tadi ceritanya melangkah. Dari melangkah. Tadi kaki. Tangan Tangan belakang. belakang. Iya. Nah, kaki Oke. tangan mainnya ya. Ke-9 bergerak-gerak satu anggota dengan 3 gerak yang sangat berturut-turut. Bergerak-gerak ya satu anggota. Jadi satu anggota ukurannya satu anggota. Tangan satu anggota tangan ini. Nah, kalau dia pula mengganggu begini Batal. kan? Itu batal. Tapi kalau begini tidak. Sampai Karena kuyak tidak tahu, satu kan? anggota. Kok gini sampai kuyak enggak ada. Begini bisa. Iya. Ya kan? Gini bisa ya? Bisa. Semuanya. Tapi jangan begini ya. Itu udah semua gerak Oh kan? iya, paham. Satu Gerak apa? gerak besar ya. Berarti anggota bareng yang kocik tak batal. Nah, Tapi Batal. Dia pun ada banyak Ustaz. Hah? Dia pun berkali. Iya, tak apa-apa. Ini kan Kuyak. satu Itu anggota. sampai kuyak aku bilang tadi. tapi ada Iya, dia kan lagi kena apa kena apa namanya Uap. Karena mau. Ya. Kok kamu panau? Hah? Panau. Gua tahu dah cek. tapi ada juga Sama. ada pernah saya belajar kan. Dia kalau menggerak 3 kali kan, dia berturut-turut katakannya begini. Baru kalau misalnya gini sekali, hitung sekali. Tapi kalau balik kayak gini, udah hitung 3 tuh, 2, 3. Nggak boleh dia. Tapi kalau lagi kalau 3 jari ini udah kira 3 bilangnya walaupun sekali gerak. Gitu. Oh, itu kan di tengah jari ya? Kalau sana baru itulah bisa dia 3 kali bergerak. Tapi misalnya rakaat pertama kan, Allah Akbar, sekali dia 2 kali aja. Satu, jangan pulang balik gini, tapi gini. Nah, itu Ya. logika Rakaat kedua kita. sekali juga tuh, nggak apa-apa. Tapi jangan dalam satu rakaat 3 kali. Oh, lagi nyamuk sekali mana puas. 2 kali, tapi jangan berbalik kayak gini tuh. Tak apa-apa, gerak itu mutaharik itu seperti tahiyatul ya begini. Nah, Itu kan tergantung masak juga kita ada. iya, mazhab kita lah ceritanya ini dah. Dia mazhab apa rupanya? Itu lah anda. Kita dengan Masuk Syafi'i, yang guru tuh, guru Syafi'i. Nggak ada ini kan? itu pemahaman. Ini satu anggota, ceritanya satu anggota satu anggota dengan tiga 3 kali. Tiga gerak yang sangat Berturut-turut. Ini dengan sangat yang berturut-turut. Udah satu anggota. Jadi gerak itu memang membawa gerakan satu anggota dia. Kenapa tadi melangkah itu? Apa kan satu anggota dia. Nah, jadi kalau gerakannya itu tidak satu anggota, tidak batal. Nah, ada istilahnya jari saja. Ini tidak dihitung kalau begini. Jadi dia satu anggota sampai dia bergerak semuanya. Ini kan satu anggota tubuh. 10 Bertemu dengan najis. Nah, yalah nampaknya najis. Bertemu ya. Terus 11 ke Najis. Hah? Keluaran keguguran najis. Guguran. Guguran najis. Tercocok tuan. Gugur ya. Atau mungkin perempuan bisa jadi kan keluar najis. Ataupun ya gugur najis ini bisa jadi kita sulusul baul. Sosak kali kencing rupanya dan sholat Menetesan. menetes. Nah, Batal. batal. Kalau gini Ustaz, kan dia bisa bekas tabrakan kan, darah lututnya kan. Jadi pas besoknya sholat dia, pas sholat keluar darah, kemudian lu pas siap sholat baru dia tahu kenapa telekongnya. Gimana Ustaz? Besok
kan kita berani hari ini kan berdarah lah semua nih kan. Jadi ketika dia besoknya sholat pas siap sholat dia tengoknya di telekungnya berdarah, itu sholatnya sah apa enggak? Besoknya baru tengok telukungnya berdarah. Bukan pas di hari tabraknya kan, hari tabraknya hari ini dia nggak sholat, besoknya dia sholat, pas sholat di besoknya pikirannya udah kering, sholat dia rupanya pas siap sholat keluar darah dari lututnya, nampak pas di telekungnya siap sholat, itu bisa nggak sholat? Darah itu kan najis kan? Iya. Jadi kalau udah nampaknya tahu dia memang itu darah dia, tak bisa. Itulah tanya dia kan, sah nggak itu bilangnya? Tapi enggak, saya bilang sah enggak ya? Saya bilang aja kalau seharusnya sholat itu kan suci tempat, barang dan pakaian. Baru lu bilang dia, ini kan saya nggak tahu bilangnya, udah siap sholat baru nampak. Itulah alasan orang. Sekarang begini, ada nanti yang dia maafu, ada yang tidak. Kalau darah, ada nanti di persoalan itu kan darah. Itulah perlu kita nanti, ini kan sekadar saja ini sebenarnya membimbing kita. Kalau kita nanti mengikutkan persoalan yang kita hadapi memang halus sebenarnya itu kan. Sampai sebagaimana ukuran darah, ya kan, yang dikatakan najis itu karena ada di kajian ma'fu lagi luas sebenarnya. Jadi tengok aja, yang penting kalau dia najis, umpamanya yang tidak dimaafkan, ya jadi batal lah dia kan. Jadi ukuran darahnya semana. Boleh juga kita sembarangan asalkan darah keluar, itulah nanti ada istilahnya, ada darah bisul lagi, apakah batal. Kalau yang dia sedikit atau darah nyamuk, ya kan, terpukul nyamuk, apakah batal. Mungkin halus lagi. Jadi kalau yang memang tidak dimaafkan batal lah, kita ada dulu ya. Ke-12, berkata-kata dua huruf yang zahir. Zakat. Dua huruf, berkata-kata dua huruf. Biasanya betul. Ada di buku seputar 200 pertanyaan Islam. Bilangnya kalau kita batu kan, misalnya dua kata itu kan, itu udah bisa batal bilangnya. Sekarang dua kali dua huruf ya. Itu gimana tadi yang ada? Batu, tahu dia tahan-tahan. Ada. Nah, dua huruf aja kan. Apa sebenarnya dengan itu? Ada yang setelah emang dia memang Huruf yang jelas dia. Katanya huruf yang zahir. Jelas dia. Ente jelas, apa kau jawab ente batu, ente. Biasanya huruf yang dapat memberi pemahaman. Iya, yang ada maknanya kan. Bahkan satu huruf pun lah. Dua itu. Tidak, itu di situ dia memang kita ini. Lah, Bahkan tidak. bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak, wafu itu. panjang. Aku. Iya, nanti itu pengaruhnya dengan makna. Jadi kalau tadi ko kumakum ku, ya kan, ku koh itu kan asalnya satu huruf ko. Jadi koh satu huruf. Huruf ko saja bisa memberikan pengaruh. Artinya apa? Peliharalah. Tapi kan tak cocok kop saja, maka ditambahlah dengan ha, ku kumaku, kan gitu. Ku gitu. Ku asalnya kan kop saja tuh, jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kan asalnya mufradnya kan kop saja itu, tapi ditambah ha gitu. Satu huruf. Jadi ini juga dua huruf, ya istilahnya standarisasinya dua huruf yang memberikan makna nanti. Kalau aku pas sembahyang boksin, karena kebiasaan tuh ucap alhamdulillah. Jangan maksud di sini huruf, tak bisa kita artikan. Bah kalau itu nanti suara itu kita hurufkan. Asin umpamanya, huruf juga tuh a, sin, berapa huruf itu kan begitu. Nanti kalau dihurufkan semuanya, Alhamdulillah sudah. ya kan? Ini kan kalimatnya tadi berkata. Jadi maksud berkata itu berbicara. Wah, sengaja berbicara. Kalau bersim itu apa maksud berkata itu? Ucapan alhamdulillah ya. Yang mana? Alhamdulillah. Ucap alhamdulillah karena biasa. Alhamdulillahnya. Itu bukan Itulah boksin. lagi, ini kan maksudnya nanti di luar perkataan sholat. Ya, perkataan sholat. Kalau alhamdulillah, bahkan itu ada yang disunahkan juga menyebutkan alhamdulillah. Pas sembahyang. Iya, pas sembahyang. Alhamdulillah. Jawabnya di Cuma menjawab tak boleh ya rahmatullah kata orang. Dia kan sembahyang pula ya Allah. Jawab balik. Allah. Itu dari Yang lagi, udah. boleh. Alhamdulillah, umpamanya kan.
Itu sunnah, boleh. Boleh. Ibaratnya tidak batal enggak? Tidak. Itu tanya tadi. Ke 13. Berdehem-dehem. Nah, ini tadi. Berdehem-dehem bukan berdehem ya. Berdehem-dehem. Ah, itu baru kena. Kalau sekali berdehem aja tidak kan? Berdehem-dehem. Sekali. Ini berkaitan juga dengan niat nanti. Apa niat dia berdehem gitu? Berdehem itu memang nak mengkasih syarat nih. Kode-kode. Kode. Lama kali. Capek dia berdiri ya. Ya. Ke-14 mengarang. Amat sompat juga deh. Mau juga sembahyang berapa provinsi aja lah jadi sembahyang. Ngarang-ngarang. Mengarang. Apa maksudnya? Asal mau bisa kita paham ini. Berat ini. Mengarang. Mengarang. Oh, Dia bukan Akbar. kitab Ihya Ulumuddin yang dibaca kan. Mengarang. Iyalah. Mengarang Awak. apa pikiran ya mengarang ya. Menghayal. Macam saat aku kata Ustaz awal dia lah. Menghayal dia. Udah selesai salah. Sampai ke salam udah satu buku di karang. Iya. Menghayal ya kan. Mana habis sholat tak ada lagi. Hilang. Batal kan? Dalam sholat ingat ya. Mana? Lihat ni apa paham. Mungkin setelah Al-Fatihah kan Lewat baca dulu. surah dia. Lihat dulu. Oke. Dan ke-15 menangis-nangis. Baca menangis-nangis. Menangis dianjurkan baca ayat itu. Isa. Baca. Pas baca ayat. Baca ayat. Ini mungkin bahkan memang dianjurkan kalau tidak apa dipersedihlah. Dianjurkan bersedih. Udah pun tak sodi. Nah, ini begini, menangis-nangis nanti kan bisa Ya, nanti pahamnya membuka kemana? suara keluar. Nah, Menangis si Bedo maksudnya. kemudian, Menangis tangan atas mantu. Nah, jadi air mata kan tidak masuk najis kan, bukan najis bukan air mata. Nah, itu makanya. Ada keluar suara nanti. Itulah makanya apa nih tuh bahasa yang dilarang Nabi mengatap. Ya mengatap. Umar bin Khattab pun nangis kan dalam kitab Abu itu. Jadi sodih, jadi menangis bukan air mata yang salah tapi ucapan. Itu nanti ke situ nanti dia. Jadi yang salah itu menyebabkan dia itu dibuka itu diajak dalam kuburnya disebabkan ini. Lisan. Bukan nangisnya kan? Bukan tangisnya karena dengan kesedihan. cakap dia mengungkap masalah. Ucapannya itu ucapan dia. Ke-16 tegolak. Tegolak-golak dalam sembahyang. Gelak ya. Slow dia. Melayang pula peci kamu. Golak dalam sembahyang. Gorak-gorak dia. Iya. Oke. Ada kawan punya apa dia? Sonyum tidak kan? Tak bisa lagi kita. Udah batal itu. Abu, sonyum. Tak keluar soalnya tapi kan sore dulu. Oh, karena mau itu. Sonyum aja ya. Dia kan suka enggak kok sembahyang. Nah, batal ya. Kalau nampak gigi gimana? 17 Sonyum itu. hembus-hembus. Ah, itu bilangnya batal. Amin. Kalau nampak gigi. Hembus-hembus. Amin bagus. 17 Ngimbus-ngimbus. Bagus. Apa? Ada yang mau buka lewat. Tak ada kojo loh, Win. Pas musuh jadi itu biasanya, berpasir-pasir kan, jembusnya. Nah, Kok sekali tak apa-apa, emang ngembus-ngembus itu. Banyak banyak pula. banyak kan? Nah, Iya ada apa songa. rasanya dia? Apa? Mega pula. Musuh jadi. Tugas film jago musola. Boksian sejarah lah. Wah itu pula. Ya, bos. Anak muda yo udah ya jatuh pada cita macam gitu. Oh, iya. Nah, ke-18 berbuat perbuatan sembahyang serta sunyi daripada wudhu. Demikian bacaan lumayan. Oh, tak wudhu lah. Bisa bilang tak wudhu ya. Tapi dia paham kitab ni kan. Habis. Oh, 18 deh. Syahdan
Lagi hendaklah kita ketahui segala yang makruh di dalam sembahyang supaya berbeza yang haram dan yang makruh, dan supaya tentu, ya kan? Tentu fardu dan sunnah, dan supaya berbeza berat dan ringan. Dan adapun yang makruh di dalam sembahyang itu yaitu 15 perkara. Makruh kan? Makruh dalam sholat. Perlu juga tahu ini kan. Sembahyang makruh semua kok juga. Iya betul. Pertama, menilik ke atas langit dan tiada hajat. Bentar kok aja lah kan. Allahu Akbar. Tengok jam. Lewat jam. Dia menilik api kan. Cantik. Dia kan menilik macam gini ya. Bisa kertel Di kampung Cok tilik kan wak. Ada wak begini lik. Ini kan nilik. Enggak. Nilik tuh bahasa. Menilik tuh tengok langsung. Nengok kaligrafi ya kan. Salah buat tulisan. Siapa yang buat ini? Kan? Oh, menilik itu makro ya. Yang kedua, memandang ke kiri dan ke kanan. Memandang. Bukan membeng kan. Bukan begini ya. Berarti kepala ikut Memandang deh. Yang ketiga, meludah ke kanan dan ke hadapan. 045 meludah ya. Sampai kaki kiri boleh berarti. Ke kanan dan ke hadapan ya. Keempat, mengosok-ngosok rambut sekali. Cepat gua. Ada enggak sulit kan ke bawah. Tahu lah, apa kan? Alam ada marukun. Alam syah. Makanya Ustaz pakai robe Ustaz semayang. Aku ikan. Ada tuh Ustaz kucir kan. Kucir. Nah, itu dia. Banyak makro kayak betul. Ya, makruh. Mana tadi? Kelima, Kelima, bentangkan. melintangkan tangan pada mulut. Hah? Melintangkan pada mulut. Ada di situ menguap sembahyang Tak begini sunnah dia. hukum. Begini. Penjelasan Habib apa itu begini dia. Tak begini. Habib di Malaysia tu. Melintangkan nama nih, Pak. Ali Zainal Abidin. Melintangkan tangan pada mulut, melintangkan tangan. Pas menguap lah. Begini. Wih, bilang melintangkan tangan. Jadi hadis Muslim yang apabila menguap tutup mulut Di luar sholat itu. sembahyang. Sembahyang. Pas sembahyang. Sembahyang. Pas mengantuk. Hadis Muslim. Kau tak boleh lebarkan mulutnya. Pas ngantuk tutup sunnah hukum. Sunnah tasawuf itu sudah menahan, tapi kalau keluar dia baru ditutup, jangan sampai terbuka kan. Iya. Itu sunnah ditutup. Ini melintangkan ya. Melintang pula juga. Melintangkan tangan. Jari. Oh, Jari. Itu jari, itu tahu tangan. Melintangkan tangan cuma. Oh, melintangkan tangan begini. Sama tangan ya. Tangan. Itu ya udah. Melintang dulu. Kalau dari teks ini Gitu ya, melintang. Tangan ya kan. Bisa lihat dipahami kan? menguap juga tasawuf, tapi kalau Itu apa ya? Ini aja. Apa tangan? Ini melintang begini katanya. Cium bau tuh. tangan ya tangan. Atau mungkin karena pengaruh sama orang sebelah ya. Ya mungkin. Enggak begini kan? Ya, aroma terapi. Sampai kita. Tuh. Bisa lihat kan makro kan? Keenam, lagi melintangkan tangan. Apa ini? Lambung, Melambung. Apa? pada lambung, Melambung juga. lambung. Melintangkan tangan melambung. Bukan
bukan melambung, lambung. Melintangkan tangan pada lambung. Iya begini, di lambungnya. Melintangkan tangan pada lambung. Mungkin makruh ataupun meletakkan tangan, meletakkan itu. Melintangkan atau meletakkan itu. Kalau letakkan di sini, lambung ini kan lambung kan, mana lambung? Ini lambung. Kita kan disunahkan kan di sini, di antara Di atas pusat di bawah tahta dada. saudari wa fawqa surratihi. Jadi di antara. Tapi kalau turun sedikit dia makruh. Berarti memang sunatnya situ. Jadi yang harus disedekapkan itu tahta saudari, di bawah dada, wa fawqa surratihi, di atas pusat. Berarti di atas lambung. Jadi kan itu ada hadis yang berbeda-beda tuh Ustaz. Ada yang dia di pusat. Ya ini mazhab kita kan kalau udah begitu di sebelah geblok kan ke situ kan. Jadi tetap sah juga kan. Sama puluh bagi kita. Ketujuh, melintang saja. Melintangkan tangan pada pinggang. Udah bergaya dah pokoknya. Apanya ini kan hadis itu kan apa itu berkaca pinggang kan. Begini. Timbang. Meletakkan, jadi melintangkan itu artinya jangan pahamkan melintang. Oh, bukan lintang gini ya. Bukan melintang itu, Meletakkan. meletakkan, posisikan. Meletakkan pada Karena ada hadis itu kan, bukan apa dia berkaca pinggang. Ya. Gayanya. Menentang Tuhan deh. Kedelapan, mengurai-nguraikan Kain. kain. Mengurai-nguraikan kain. Coba haji itu anak berkain. Mana mulai-mulai kan kain? Itu ke-8. Ke-8 ya. Ya makanya jangan sibuk kita dengan membolok kain. Bukan, kadang-kadang ada istilah kita bersarung itu kan. Bongkar. Kita bukan. Lempitan kalau orang yang rapi berkain itu tak enak rasanya kalau tak rapi belah tengahnya. Walaupun sembahyang ya. Orang kau setengah sembahyang dirapi-rapikan itu berdiri kan, di bolo-bolonya juga kainnya. Artinya jangan sibuk dengan gerakan yang lain. Fokuslah pada sholat. Walaupun begitu sudah tak rapi dia kan mau begitu kan, dirapikan dan belah tengahnya itu biasa yang bersarung itu. Kalau begini Ustaz, lewat dia dari pemenyu mata kaki. Kan biasa tuh ada orang sholat gitu. Cuma aku lah kau bilang itu. Udah sampai kemari kan, istilah nak jojak ke lantai, terurai kain itu. Cuman tuh. Itu kan masalah isbal. Termasuk apakah makruh juga atau Isbal. isbal? Tengah-tengah di mana beda itu. Isbal makruh. Ini untuk Makanya khusus Berarti- untuk dalam sholat itu paling tidak nampak mata kaki. Makruh lah kalau tutup ya dalam sholat. Iya. Oke, mantap. Terus itu ke-9, menahan kencing dan berak. God. Dilepaskan dulu kan, ada orang begitu. Mana lebih bagus kita sholat awal waktu, pokoknya ini memahami awal waktu ini paham orang. Memahami awal waktu itu saya tahunya sholat berjamaah yang di situ aja. Padahal jarak awal waktu itu kan ada. Bukan habis waktu sholat orang itu berjamaah habis awal waktu, bukan ya. Jadi agak ada panjangnya waktunya itu. Waktu itu kan dalam sholat itu kan terbagi apa gitu kan? Terbagi Kalau Kiai Idrus di Malaysia awal, bagi tengah, 5. 3. 5 bagi. Kalau itu ya 5. Afdol itu Waktu ada waktu Abdoliyah yang termasuk bagian awal waktu itu di antara waktu Abdoliyah dengan waktu yang baik. ada jawas. Yang masih di dalam waktu awal dia. Jadi Kalau sholat Isya pas rakaat kedua baru sholat BAB. habis sholat Isya. Belum Isya, belum habis ini, masih rakaat kedua. Rasanya itu beda. Langsung tuh ya. Kalau dari dalam sholat Tanggal lah ya. ditahankan, sunnah menahankannya. Sunnah pula menahankan. Tak Tapi boleh. kalau sebelum sunnah kita membuangnya. Tahan awal waktu, buangkan saja lah daripada tak khusyuk. Itu tak makruh tuh Ustaz. Apa ya? Ikut dalam sholat itu menahan berak atau Tidak. kencing. Tapi hadisnya ada. Apa ada hadis itu? Dah solat tapi hadir to'am ya. Ya Apa ya? sempurna solat kalau ada makanan di depan bahwa yudafa'ul akhbathan gitu, dan menahan dua hadas kecil dan hadas besar Iya, akhbathan.
Jadi dengan itu nanti kan begini, mengkolaborasikan dengan hadis, kalau ada gerak-gerakan perut kan itu boleh jadi dengan apa namanya itu, diteruskanlah sholat itu kan begitu kan. Karena boleh jadi syaitan yang mengganggu itu kan keluar dia jadinya kaidah dari situ tuh. Kalau ada perut itu yang berbunyi kan di situ kan. Jadi kalau memang bisa istilahnya, saya terbaca juga dalam buku itu, kalau sudah di dalam sholat yang memang apa itu tidak dianjurkan untuk ditahankan di dalam sholat. Ada terbaca saya itu, tapi lupa saya bukunya, kitabnya. Tapi kalau dia di sebelum, kita segerakan, sunnah kita mengeluarkannya. Tapi mungkin yang begitu saya tak tahu itu ada apa. Tahan lagi ya mak. Tahan kan. Artinya selama kondisi bisa tahan. Darurat ya. Ini kalau udah darurat dia pula sampai mencet pula. Yang bisa tahan Tak layak gini. Agak bahaya. Oke, kita habisin dulu makronya. Ke mau. Ke 10. Berdiri sebelah Jad, baca dulu Jad dah. Kau belum baca dulu. Kau berdiri sebelah kaki. Ya, kau baca Jad dulu. Bentar. Baca aja. Berdiri sebelah kaki. Berdiri di sebelah kaki. Sebelah kaki. Sebelah kaki. Sebelah kaki berdiri. Kau lanjutkan Jad. Satu kaki aja. Satu kaki aja. Ini klek dia. Tak boleh. Berdiri sebelah kaki. Mana tahu kan tak gatal pula kaki kanan. Tuh tinggal kaki Gantung ya kan. Tahan memang kalau tahan. Tahan. Kena olahraga dia. banyak begitu. Tak Banyak. Ini tak gatal kaki. Termasuk apa, ya? Makro. Tak masuk haram. Tak jauh jak suara. 11. Suasana dulu. 11 jam. Dan Jalan. 11 ingin Akan makan dan udah sampai situ. Apa? Ingin akan makan dia, memang ingin akan lagi. Ingin akan makan. Jadi kalau memang betul-betul lapar, dia memang ada ingin makan dia, didulukan sholat. Kita harus mendahulukan sholat. Tapi perutnya bunyi-bunyi, gitu kan. Makruh jadi. sholat itu. Iya, Makan dalam sholat. Hah? Dalam sholat. Dalam sholat. Teringin dia nak makan. Teringat nak makan ya. Dia memang sebelum sholat pun memang ingin makan, lapar lah ya. Paksakan sholat. Dipaksakan sholat. Baca cintai lah. Kalau ada udah terhidang, makan dulu. Makanlah. Daripada teringat. Daripada itu teringat. Makan ingat sholat, daripada sholat ingat makan. Gitu ya. Gitu. Masya Allah. Lanjut, Jad. Aja. Oh, lagi, empat lagi. 12 Ke-12. mengambil Terus aja. udah tahu sini. Turun. Ambil dulu. 13 12. 12 Oh. kita udah banyak kita diteruskan. Dong orang tuh kau baca nomor 12. 12 mengambil tempat dan mertahu nih Meratakan dia. meratakan dia berdiri meratakan dia udah itu aja Enggak lah. udah ya 13 sudah lain lagi apa maksudnya Mengambil tempat dan meratakannya. meratakan dia Maksudnya Mengambil bukan tempat. meratakan ini, meletakkan dia ini sebetulnya. Cara cetak. Hah? Meletakkan dia ambilnya, meletakkannya. Apa namanya? Tempat entah bejana entah apa. mengambil tempat Gitu maksudnya. Mungkin. maksudnya tempat Meletakkan dia. Jadi dia kemungkinan ini yang bisa kita pahami. Memang di situ saya tempatnya. Lama ada berapa kali Oh, begitu. Beli kaplingnya gitu. di Kapling. kampung. Ada Kau tuh. situ jangan kau situ. Itu. Ada. Ada di tempat Jadi kita tuh. yang ditentukan Apa yang tempatnya. membayang di Jangan situ? Kau situ tempat lain. Mana itu, Pak? Padahal waktu bukan pada cacat dia kan, bukan Iya. karena dia Waktu usia. dah tua. Hmm. Dia sempat masbuk. Hmm. Udah sembahyang maghrib 1 rakaat di tempat dia, ditariknya waktu. Betul. Tempatku ini. Waktu ada orang yang tak tahu, pendatang lah, musafir. Bingung lah dia. Itu maksudnya dia.
Iya, mengambil tempat. Rupanya mengkapling tuh makro. Tapi dalam sholat. Mengkapling itu mengambil tempat, mengkapling tempat. Yang bertahan dia. Khususkan. Ya cuma untuk kalau di masjid-masjid bosan tuh kan ada khotib, imam, muazin, najir masjid, BKM pakai tulisan itu pamflet. Ada sebab bisa. Mana? Mengambil tempat. Ada. Anda ada sebab itu. Itu sebab karena Jumat. Ya, itu bisa jadi penghalang bagi orang. Tarawih. Tak bisa gitu. Karena menjatuhkan tempat umum. Macam dia masjid sepakat. Ya perhatikan ada. Jadi kosong tak bisa orang mengisi situ kan? Bahkan dibuat itu amal khusus dia. Makanya di kampung itu Bos-bosnya lah ya kan. bisa di kampung kalau Jumat imam sama khotib di ruangan sekolah. Tak di apa dia tempat jemaah biasa. Ada khusus kamar biasa. Kamar imam. Itulah kamar imam dan khotib. Pas udah mulai masuk khutbah, bola dari situ keluar. Tak ada memang betul kata Syawal. Tak ada istilah dikhususkan sebenarnya yang baiknya. Tak ada khususkan tempat-tempat dalam sholat itu. Ini tempat imam ini jangan di situ. Tak ada kalau di masjid. Siapa yang duluan dia berhak mengambil sab yang terabdol. Jangan terhalang orang mengambil sab terabdol. Itu ya. Aja men. Makruh lah tuh ya. Boleh. 13 membarangkan Ini tapi tunggu dulu. Ini maksudnya ini kan orangnya. Ini kan bukan orang yang sholat tuh, orang lain yang meletakkan di situ masalahnya. Nah, yang mengambil tempat tuh artinya yang mau sholat tuh sendiri udah menentukannya. Ini kan pengurus pula yang menentukannya kan masalahnya di situ. Tapi kan kurang baik juga. Apakah berdampak pada si khotib ataupun si imam? Tak bisa juga karena dia bukan dia yang menentukan tapi orang lain. Ini masalahnya kan. Tapi kalau dia langsung mengapanya, nah itu dia yang salah itu pula. Tapi kan orang lain yang pengurus, tapi kurang baik lah ya kan. Secara adabnya. Nah, cuman itu. Tentukan. Ya. Tidak bisa memang tak ada yang harusnya ditentukan. Itu tadi orang yang harusnya bisa di situ yang terabdul kan. Siapa yang duluan datang ya kan begitu. Walaupun Jokowi datang kan. Jokowi. Tak ada Di pengurus. kolom tak bisa. Tetap harus dia. Menyaringkan apa? bilang Menyaringkan pada belakang imam ini kan suara. Jadi dia bersuara. Bukan dia saya nak jadi imam, dia pun nak jadi imam. diikutinya Diikuti. Menyaringkan bacaan di belakang imam. Menyaringkan. Tapi itu makruh ya. 14 meninggalkan yang sunnah Ya, makruh lah. dan 15 Meninggalkan yang sunnah. Jadi salat zuhur bisa jadi makruh gara-gara tinggal Sunnah. Allah. Berarti yang ke-15 menyaringkan Makruh saja. Luar biasa. Salah. pada belakang imam. Mana ada dikoreksi surat awak. Kebanyakan makruh. Hari ini udah 15 menyaringkan pada belakang. pada belakang imam. Jadi kalau membalik itu Ustaz pula Kan diangkat biasanya. ya termasuk tak ada istilah mubalik. Hmm. Mubalik itu nanti kan begini. Istilah dulu tuh, Ustaz. Akbar Iya. Allahu Akbar. Iya mubalik. Sami Allah. Termasuk yang Rabbana. belakang imam kan. Mik ini tak termasuk. Itu dia untuk membantu imam. Kembali. Membantu suara imam itu. Supaya semua jamaah yang hadirin itu dengar. Kita yang ambil paling apa aja dulu itu yang bacaan saja lah kan. Jadi kalau mubalik itu memang sudah khusus, ada pengkhususkan. Kali ini menyaringkan orang yang di belakang kita lah yang sholat ini di belakang imam. Karena ceritanya di sini kan memang tidak dikhususkan orang. Jadi maunya memang jangan kita suara kita nyaring Misalnya di belakang imam. Pas imam Ini kan takbir nanti kan bisa mengganggu bacaan. bacaan. Kan Nabi itu kan ketika itu ada yang mengikut bacaan dia. Itu dilarang. Jadi memang menyaringkan menguatkan
ada belakang imam, artinya nanti imam bisa terganggu dalam masalah bacaannya. Kalau gini ulang Ustaz kan, ada sholat kan, dia sholat nih. Pas pertengahan lu baca ayatnya, tersambung di belakang. Sambung, yang sunat menyambung. Kalau lupa Kalau yang sunat jangan dulu copot kali menyambung. Iya, Karena yang sunatnya. Bogor lawa mencayu dari sana. Botol. Dicampur di belakang. Tahan. kita sana lakum kena dewa ada. Awak tahu awak. Cuma awak ulang-ulang aja dah dicampur di belakang. Tak Bogor awak. Mana tu Ustaz? Patah ada. Itu nama. Itu cuma bisa mengaku tidak. Ustaz kan pernah buka di Masjid Zubaidah sama masalah itu. Apal Quran dia ya. Kepala waktu warning menyambut. Ah, Allahu Akbar rukuk mana tu kan. iya. Aku mau lo gitu. Jadi macam mana buat dia kau? Aku rukuk nanya terus. Iya. Risau hati aku. Risau dia. Kata apa pula sunnah kan? Sunnah kan? Jadi kalau sudah kalau sudah salah bacaan imam, yang sunatnya dia tahu siapa yang diingatkan. Kan, dan kalau mengingatkan itu jangan main-main. Kalau tak ada dia niatnya zikir, Iya. batal sholat dia. Yang Mengingatkan. Nah, itu hati-hati. dijawabnya Cuma dijawabnya. kan dia menyambungkan ayat Sambungnya. tadi. Dia tak ada niat zikir. Ya. Ikut imam tu. Selama tak Imam ada, tu pun tak ada niat zikir. kalau imam tak ada jadi apaan? Tak ada masalah. Yang mengingatkannya pula. Batal. Berarti Jika batal yang Ustaz, kan? mengingatkan itu tak ada niat zikir, walaupun dia subhanallah, kan umpama subhanallah, kalimat zikir, tak ada niatnya, salah umpamanya, yang wajib kan, Iya. yang wajib tinggal subhanallah umpama diingatkan, tapi tidak dengan niat zikir, batal. Nah, hati-hati kalau masalah gitu, Harus dibarengi ya. harus dibarengi dengan zikir. Nah, jadi kalau dibarengi yang niat mengapukan, mengingatkan, yang salah itu di niatnya. Jangan semata-mata niatnya itu untuk mengingatkan. Ini kan orang kan selalu kan niat mengingatkan saja. Nah, takut awak diingatkan awak dia pun salah juga kan. Nah, itu dia Ustaz Paul. Salah ni Salah ya. Nah, coba lo punya nih udah dapat awak tadi kan sambung itu belakang jadi rusak jadinya. Nah, makanya biarkan aja. Artinya ini kan kalau yang salah-salah sedikit maklum aja. Nah, yang tidak menjadi mudarat. Kalaupun si imam mau meninggalkan yang tak ada masalah. Kalau sudah dites 3 kali, udah jangan lagi. Makanya si makmum harus paham. Kalau sudah si imam 3 kali tak dicubanya juga tak bisa, rukukkan saja. Rukukkan nambah ya, rukuk. Pernah dibaca terus kan? Ah. Berkali-kali, atau 7 kali, sebelum Jumat tuh. Ah. Berkali-kali. Itu suara tak kusuk lagi. Ah. Entah 7 kali, 5 kali loh gitu. Ah. Pada baca ayat sampai dia. Ah. Balik dibaca. Ya. Ulang-ulangi. Akhirnya baca surah lagi. Ya jangan kan sabdis, ina atau ina pun bisa berubah kan. Makanya. Baca Oh, Yasin. itu aja syaratnya. Kalau umpama 3 kali kita tak lalu mengulanginya, udah rukukkan saja. Baca Yasin aja bisa ke Fatihah tadi. Ya. Banyak yang sama ya. Yasin Al-Quran Al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim al-lari. Makanya ini kan yang harus mengapukan ini kan di belakang imam. Jadi kadang-kadang yang lucunya awak mengingatkan ayat itu pula yang dari belakang ujung sana. Kan dia aku kali, patin kali hafalannya. Nah, gitu. Ngaji Bang Salah Jamil imam banyak ngaji. sekarang Ustaz. Hah? Imam kadang dia tak mau diam sebentar. Seharusnya imam kan harus diam dulu mendengarkan penjelasan apa. Ini campur terus. Di situ lah pemain. Seharusnya diam dulu. Ya, Dia padahal niat untuk diamnya kan. diam untuk mendengar apa yang disambungnya. Kalau kita campur terus tuh kalau Cuma salah bacanya tadi itu nyampur. Makanya kalau sudah begitu terjadi kesalahan dalam bacaan, ya si makmum pun harus mengerti lah. Makanya harus tahu juga sholat ya kan. Tata cara sholat, cara menegur imam itu kan yang dituntut istilahnya bagi